Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian untuk mengikuti kegiatan kali ini. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ibu Amel. Jadi di sini saya sebagai fasilitator teman-teman sekalian dalam kegiatan konseling kelompok ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Jadi sebelumnya bagaimana keadaan saudara-saudara? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, kalau saya lumayan baik, Bu. Baiklah, syukurlah kalau begitu. Jadi di sini ada pepatah nih. Pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk lebih akrab lagi, bagaimana jika teman-teman sekalian memperkenalkan diri teman-teman masing-masing. Baik, Bu. Dari saya dulu aja kalau gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yoni. Yoni Junius, nama panjangnya, panggilannya Yoni. Ya, mungkin itu aja kali. Iya. Nama saya Paramita, biasa dipanggil Mita. Saya sudah melakukan cuci darah kurang lebih 8 bulan ini. Baik. Nama saya kan Samaisun Nabila. Bisa dipanggil Kansa. Baik teman-teman, di sini ada Kansa, ada Paramita, sama ada Mas Yoni. Jadi baiklah teman-teman sekalian. Jadi di pertemuan kali ini dinamakan konseling kelompok. Jadi teman-teman apakah sudah ada yang mengetahui ataupun sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang biasanya disebut sebagai konselor ataupun saya kepada beberapa individu tergabung dalam suatu kelompok kecil yang mempunyai permasalahan yang sama seperti saudara sekalian dan membutuhkan bantuan yang bermula pada terselesaikannya masalah yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok tersebut. Iya, jadi masalah-masalah dari setiap kami itu akan diselesaikan ya, Bu, secara kelompok. Baik. Jadi di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan saudara sekalian sebagai anggota kelompok. Jadi seperti itu. Apakah setuju? Ya, setuju, Bu. Sebelumnya dalam proses konseling ini ada aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama-sama. Aturan tersebut merupakan di sini ada sekitar 7 aturan. Yang pertama kerahasiaan, di mana semua anggota berjanji apapun yang terjadi di dalam proses konseling ini tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Yang kedua keterbukaan, jadi semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, kesukarelaan. Jadi setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan kali ini. Yang keempat, kenormatifan. Jadi semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga kesopan santunan, saling menghormati, dan ketika memberikan solusi untuk anggota lain, hendaknya sesuai dengan norma yang berlaku. Semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir konseling. Kemudian ada kemandirian, di mana semua anggota klien setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang lebih positif. Kemudian ada keaktifan, jadi semua anggota kelompok ini diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok sedang berlangsung. Jadi apakah teman-teman di sini paham dan setuju? Siap, paham dan setuju, Bu.
Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya beritahu bagaimana boleh saya tahu perasaan teman-teman sekalian. Dari saya dulu Bu ya. Perasaan saya saat ini ya sangat lemah dan tidak berdaya dengan keadaan saat ini. Mungkin itu aja kali. Oke, kalau saya kurang semangat begitu Bu, karena kan saya sudah ya hampir 8 bulan ini cuci darah, tapi ya selalu merasa seperti itu, lemah gitu Bu. Baik, bagaimana dengan Kansa? Saya frustasi dengan penyakit saya, Bu. Baik. Jadi Kansa sama Paramita merasa tidak berdaya, ada yang merasa tidak berdaya, ada yang merasa sampai frustasi. Jadi bolehkah saya tahu apa harapan terbesar teman-teman sekalian dalam mengikuti kegiatan kali ini? Saya persilakan teman-teman. Oke, dari saya dulu, Bu. Saya ingin tetap kuat karena dukungan orang sekitar saya dan tidak lagi frustasi karena memikirkan hal-hal buruk tentang penyakit saya. Kalau saya juga ingin bangkit dan bersosialisasi seperti dulu Bu. Iya. Kalau saya ingin lebih mensyukuri hidup yang sudah diberikan. Jadi walaupun harus selalu rutin cuci darah, saya tetap lebih mensyukuri karena masih diberi hidup gitu Bu. Wah, senang sekali ya dengan harapan teman-teman sekalian yang sangat tinggi. Semoga kita dapat bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan hingga detik kali ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tujuan konseling kali ini adalah membantu teman-teman sekalian untuk belajar, membangun hubungan yang lebih positif lagi, meningkatkan kepercayaan diri dan tanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing. Jadi kita melakukan pertemuan sebanyak 2 kali. Apakah saudara-saudara semua setuju dengan tujuan dan jumlah pertemuan kali ini? Pertemuan selanjutnya. Setuju Bu. Ya, setuju Bu. Jadi sesi sharing santai ini akan kita lakukan pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman kalian, kemudian semangatnya untuk menyampaikan harapan saudara. Kemudian sebelum akhir, apakah ada pertanyaan yang ingin teman-teman sampaikan kepada saya? Bu, boleh bertanya? Ya, silakan. Apakah dengan mengikuti konseling ini saya akan lebih optimis menjalani hidup? Insya Allah, jika diberi jalan sesuai dengan aturan konseling, saya akan utarakan yang telah saya utarakan tadi, dan keaktifan saling mensupport antara teman yang satu dengan teman yang lain, antara anggota kelompok tersebut, maka akan jauh lebih optimis untuk menjalani hidup. Hidupnya lebih positif, baik untuk Mas Joni ataupun teman-teman di lingkungan sekitar. Baik Bu, mengerti. Baik teman-teman sekalian, untuk tahap pertama ini saya akhiri. Semoga teman-teman bisa mengikuti pada tahap selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan teman-teman sekalian? Baik. Jadi pagi ini cukup cerah, namun alhamdulillah kita bisa melakukan tatap muka kali ini. Kita bisa mengikuti pertemuan kedua kali ini.
sesuai kesepakatan kita pada pertemuan yang pertama. Saya bisa meminta untuk Paraminta untuk menceritakan masalahnya. Iya, baik Bu. Jadi kalau permasalahan saya adalah yaitu Bu. Jadi saya itu merasa pesimis, saya putus asa karena saya selalu cuci darah rutin. Tapi ya begitu Bu. Maksudnya kayak kalau waktunya cuci darah lagi, tapi telat 1 hari begitu pasti saya sudah lemah sekali seperti itu. Jadi harapan hidup saya itu rendah. Saya merasa begitu Bu. Jadi Paramita di sini merasa putus asa dengan kondisi yang sedang dialami oleh Paramita ini, dan rasanya harapan hidup Paramita ini rendah gitu. Boleh dijelaskan apa yang sedang mendasari Paramita untuk merasakan seperti itu? Iya, saya merasa seperti itu. Ya karena gimana ya Bu, kalau melihat orang-orang kebanyakan begitu kayak senang, tapi kenapa saya sendiri itu harus bergantung dengan cuci darah gitu. Jadi saya itu pesimis kalau mungkin umur saya tuh nggak lama atau bagaimana gitu Bu. Jadi Paramita di sini merasa pesimis dan merasa bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi seperti itu ya. Jadi itu mungkin cerita yang dialami oleh Paramita. Mungkin ada tanggapan ataupun saran untuk Paramita, teman-teman. Jadi begini, saya juga rutin cuci darah dan terkadang juga sering lelah. Ya. Tapi di sisi lain, mari kita berpikir bersama-sama buat teman-teman sini bahwa ada orang yang mendukung kita. Jadi kita harus tetap semangat, gitu ya. Jadi kita itu nggak sendirian, tapi ada keluarga, teman-teman yang juga mendukung kita. Jadi kita harus tetap semangat. Mungkin itu sih dari aku. Kalau menurut saya lebih baik kita memikirkan hal-hal yang positif saja. Oh, seperti itu. Jadi, terima kasih untuk sarannya dan ceritanya untuk Paramita dan teman-teman. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Secara lebih detail mungkin silakan menyampaikan. Saya Bu. Okay. Saya mengalami perubahan fisik dan merasa menjadi seseorang yang lemah dalam melakukan aktivitas. Jadi saya sangat lemah sekali ketika beraktivitas sehari-hari. Dan saya terkadang merasa lelah untuk melakukan pengobatan terus-menerus karena rutinitas jadi bosan gitu. Seperti itu sih Bu. Jadi Mas Yoni sudah menyampaikan permasalahannya, yaitu perubahan fisik yang terjadi ketika menderita penyakit tersebut dan merasa lelah terus-terusan dalam melakukan pengobatan tersebut. Kemudian silakan, apakah ada yang mau memberi dukungan dan saran? Iya, kalau kita semua untuk pasien-pasien HD itu kan pasti mengalami perubahan fisik. Jadi seperti yang Mas Joni sampaikan tadi, mungkin kita harus saran saya sih lebih percaya diri, karena toh ada keluarga yang mendukung kita dari belakang. Gitu sih saran saya, Mas. Apakah ada yang menambahkan? Tidak, Bu. Saran saya sama seperti Paramita, Bu. Baik. Baik. Setelah Paramita, ini sekarang giliran Mbak Kansa.
untuk menyampaikan perasaan dan pikiran yang selama ini sudah mengganjal di dalam hati, atau perasaan yang ingin diungkapkan. Kalau saya merasa frustasi, dan karena kehidupan saya seperti terkait dengan pola makan, jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh, dan sebagainya. Terus saya merasa ragu terhadap masa depan saya juga. Dan saya tidak memiliki kepercayaan diri bahwa saya bisa hidup dalam waktu yang lama. Sudah, itu aja sih, Bu. Jadi Mbak Ansa ini merasa frustasi, ragu terhadap masa depan yang akan dijalani, kemudian tidak memiliki kepercayaan diri bahwa bisa hidup dalam waktu yang lama. Jadi silakan mungkin teman-teman bisa menanggapi. Kita pasti bisa melewati kondisi ini, teman-teman. Tetap optimis dan semangat. Itu aja yang saran. Jadi permasalahan yang sudah disampaikan oleh teman-teman sekalian, menurut saudara-saudara nih, permasalahan siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Mungkin permasalahan saya dulu, Bu. Ya, milik Mbak Kansa dulu boleh, Bu. Ya, betul. Baik, di sini kita akan membahas permasalahan sesuai kesepakatannya. Jadi teman-teman banyak yang setuju apabila kita membahas permasalahan dari Mbak Kansa. Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Baiklah, kalau begitu kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Kansa, yang mana kita sudah disampaikan sebelumnya bahwa Kansa merasa frustasi, ragu terhadap masa depan, dan tidak memiliki kepercayaan diri bahwa bisa hidup dalam waktu yang lama. Boleh berbagi, mungkin Mbak Kansa boleh berbagi cerita apa yang mendasari pikiran bahwa Mbak Kansa ini bisa ragu dalam menjalani hidup dan tidak percaya bahwa Mbak Kansa ini bisa hidup lebih lama lagi. Oke, Bu. Saya akan memulai cerita. Waktu itu saya merasakan perubahan pada tubuh saya. Muka dan kaki saya membengkak, terasa pusing dari leher sampai kepala. Badan terasa lemas sekali. Kalau tingkat pusingnya itu sampai 10, saya kira tingkat pusing saya itu 8. Kemudian saya drop, dibawa ke rumah sakit. Tensi saya 200 dari 130 dari 200. Dokter minta observasi dan cek darah saya. Ternyata kreatinin saya 3,5 dan areum 45. Dokter bilang fungsi ginjal saya menurun. 3 bulan setelahnya, saya menjalani pengobatan konservatif dengan diet ketat pola makan. Namun dietnya nggak berhasil, dan dokter kemudian memastikan bahwa cuci darah harus dilakukan. Jadi saya seperti jatuh dari lantai 20. Ketika mendengar itu, saya belum bisa menerima vonis tersebut. Dan awalnya tak menjalani cuci darah sama sekali, Bu. Baik, saya paham bagaimana shocknya Mbak Kansa ini saat mengetahui hasil tersebut. Boleh dilanjutkan kembali serinya, silakan. Setelah itu dan kondisi semakin memburuk. Setelah itu keluarga memaksa saya cuci darah segera, dan saya akhirnya mengikuti perusahaan keluarga. Awalnya saya ragu apakah saya mampu melanjutkan hidup adalah
dengan pusing berlangsung kurun 2 bulan pertama saya menjalani HD. Jadi itu yang membuat saudara Kansa ragu dan pesimis untuk mampu melanjutkan hidupnya ya. Jadi silakan teman-teman sekalian sangat boleh sekali untuk menanggapi atau memberi dukungan ataupun menguatkan terhadap Mbak Kansa ini. Saya juga alami muntah-muntah pasca HD. Lalu saya absen 1 kali jadwalnya, dan absen itu membuat racun dalam diri saya pada kadar tinggi dan membuat saya tidak sadar. Itu yang membuat saya tetap rutin cuci darah walau terkadang memang melelahkan seperti yang saya sampaikan. Jadi seperti itu sih dari saya. Oke. Kalau saya mungkin beda ya sama teman-teman. Kalau saya tuh rutin dari semenjak divonis awal itu saya sudah sering HD. Cuman kalau saya juga nggak muntah-muntah efeknya, malah kehilangan nafsu makan. Jadi mungkin kalau saran buat teman-teman itu bisa makan buah yang manis, tapi yang nggak mengandung air. Kalau semisal kita makan buah yang banyak air, pasti nanti bisa terjadi pembengkakan itu. Jadi saran saya buah yang manis-manis, tapi yang nggak banyak airnya. Ya. Saran teman-teman, sarannya baik-baik dan akan saya coba. Terima kasih teman-teman atas pengetahuannya. Terima kasih Mbak Mita. Sarannya bermanfaat. Selain itu apalagi untuk Mbak Kansa? Selain itu saya belum begitu percaya diri untuk bersosialisasi kembali dengan masyarakat luas. Paling hanya sekitar tetangga-tetangga aja. Dan mungkin teman-teman ada solusi buat itu. Ya, silakan mungkin teman-teman sekalian memiliki permasalahan serupa, boleh sekali untuk menanggapi. Saya juga mengalami hal yang serupa dan saya belum tahu bagaimana caranya. Mungkin teman-teman yang lain. Iya, kalau saya sebenarnya juga masih sama ya lebihnya dengan teman-teman. Tapi di situ saya cuma terus pikir positif aja. Pokoknya kita tuh harus mikir yang baik-baik aja teman-teman. Tadi ada dukungan dari keluarga kita. Jadi kita harus pikir yang positif. Gitu. Begitu ya, berpikir lebih positif lagi teman-teman. Jadi bagus sekali saran yang diberikan oleh Mbak Anita ini. Jadi merupakan satu langkah awal yang lebih maju agar mampu untuk optimis dalam menjalani kondisi yang sedang teman-teman hadapi saat ini. Iya, Bu. Iya. Baik. Kalau begitu kepada teman-teman sekalian mungkin bisa menyampaikan motivasi diri untuk meningkatkan optimis dalam melaksanakan pengobatan yang hemodialisa yang tujuannya baik secara medis untuk membuang racun di tubuh teman-teman sekalian. Mungkin bisa menyampaikan motivasi diri untuk meningkatkan optimisme dalam melaksanakan pengobatan yang dilakukan oleh teman-teman tersebut. Motivasi diri saya biasanya kalau saya sering itu kayak rajin cuci darah, pasti akhir bulan atau beberapa bulan sekali gitu saya mau berpiknik atau mau jalan-jalan ke luar kota, ke dalam kota aja. Jadi masih di dalam kota gitu, hanya di daerah mana yang asik-asik tapi yang nggak berat di sini.
Kalau motivasi dari saya lebih merasa segar jika melakukan kemudian saya itu juga untuk bersyukur, bentuk saya dalam bersyukur dan mencintai diri saya dan tidak menanyakan orang lain. Jadi tadi solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman. Pertama dari Mas Yoni yaitu memotivasi dirinya sendiri ketika mau pergi ke rumah sakit. Yoni motivasinya seperti pergi ke mall, kemudian Mbak Paramita berkumpul dengan orang-orang yang tersayang, liburan, piknik santai, baik keluar kota atau di dalam kota sendiri ya. Kansa mungkin lebih ke syukur, mencintai diri sendiri dan lebih sayang lagi kepada keluarga seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman karena sudah mau membantu menyelesaikan permasalahan saya serta memberi saran serta dukungan bagi saya. Di akhir kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa teman-teman sekalian adalah orang yang sabar, orang yang begitu sabar. Dalam kondisi ini memang tidak ada yang menginginkan, namun orang-orang bersaudara ini pastinya itu apa sih kok bulat? Baik, di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman sekalian adalah orang yang hebat, yang begitu sabar dan begitu kuat. Dalam kondisi ini, teman-teman bisa sharing, jadi jangan merasa sendiri, jadi kita bisa saling mendoakan mana yang terbaik. Saudara ataupun teman-teman selalu berpikir positif untuk menjalani ini, meningkatkan motivasi yang telah saudara tadi sampaikan pada pertemuan kali ini tadi, kemudian bangkit dari keputusasaan. Jadi teman-teman bisa bangkit dari keputusasaan. Jadi saya rasa kegiatan konseling kelompok ini ataupun pada saat ini kita sudahi. Namun sebelum saya sudahi, saya ingin tahu bagaimana teman-teman dan apa yang teman-teman dapat dari kegiatan konseling kelompok kali ini. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Ya, saya dulu, Bu. Menurut saya kegiatan konseling kelompok seperti ini sangat penting dan sangat membantu ya, Bu. Karena kan setiap masalah, terutama memang permasalahan kita semua gitu kan sama ya, Bu. Nah, di situ kita bisa saling menguatkan. Jadi bisa sharing, nggak dipendam sendiri gitu, Bu. Saya hari ini senang sekali, Bu. Saya merasa lebih tenang dan berpikiran lebih terbuka dengan menyampaikan perasaan dan pikiran saya hari ini. Saya senang bisa menyampaikan perasaan saya dengan anggota rekan-rekan kelompok pada hari ini juga. Juga senang dan berharap saya bisa melakukan saran yang teman-teman sampaikan dan mempertahankan pikiran positif dan optimis saya untuk waktu yang lama dan seterusnya. Itu kalau dari saya. Bagus sekali ya saran dari teman-teman sekalian. Jadi kalau begitu kegiatan kali ini kita cukupkan ya. Jadi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk kegiatan kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai.
berdoa dicukupkan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang tidak sengaja maupun yang disengaja. Jadi semoga teman-teman bisa mengatasi masalah teman-teman ketika berada di luar konseling ini dan menjadikan motivasi ketika teman-teman memiliki masalah yang serupa. Dari kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.